Salam Budi Lur. Perkenalkan, nama saya Holik Adiatsa. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint dari seminar proposal yang berjudul Strategi Diplomasi Digital Jepang dalam menangani persaingan dengan negara maju di kawasan Asia Timur untuk mempertahankan eksistensi budayanya di Indonesia pasca pandemi COVID periode 2021 sampai dengan 2023. Latar belakang masalah dari penelitian ini, pada era digitalisasi, dunia menjadi semakin terkoneksi. Hal ini memudahkan penyebaran budaya dari suatu negara ke negara lain. Dengan penyebaran budaya, suatu negara dapat meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Jepang yang kita kenal memiliki budaya yang unik dan menarik. Budaya Jepang ini telah menjadi daya tarik bagi banyak orang di seluruh dunia, termasuk negara-negara di kawasan Asia Timur. Seperti pada hubungan Jepang dan Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang mengagumi budaya Jepang. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menyukai budaya populer dari Jepang, seperti anime, lalu manga, dan musik Jepang. Selain itu, banyak juga masyarakat Indonesia yang mengadopsi gaya hidup masyarakat Jepang. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Jepang mulai menghadapi persaingan dengan dua negara besar dari kawasan Asia Timur, yaitu Korea Selatan dan Cina, dalam hal pengaruh budayanya. Kedua negara tersebut juga memiliki budaya yang kuat dan populer di dunia internasional. Diplomasi budaya antar Jepang dan Indonesia merupakan salah satu faktor yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Hubungan budaya erat ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi digital Jepang bersaing dengan negara maju di kawasan Asia Timur untuk mempertahankan eksistensi budayanya di Indonesia pasca pandemi COVID-19 periode 2021-2023. Lalu ada tujuan penelitian. Mendeskripsikan tujuan penelitian dari paper ini adalah 1.1 mendeskripsikan strategi diplomasi digital Jepang untuk bersaing dengan negara maju di kawasan Asia Timur dalam upaya mempertahankan eksistensi budayanya di Indonesia pasca pandemi COVID. Poin 2, mendeskripsikan pengaruh diplomasi digital Jepang terhadap citra budaya Jepang di Indonesia. Lalu poin ketiga adalah menganalisa hubungan bilateral Jepang dan Indonesia dalam bidang kerjasama budaya. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme. Secara umum, perspektif liberalisme dapat memberikan manfaat bagi diplomasi digital kebudayaan Jepang ke Indonesia. Perspektif ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antar masyarakat kedua negara. Selanjutnya, konsep kerjasama yang digunakan adalah konsep kerjasama bilateral. Dalam konteks diplomasi digital kebudayaan Jepang ke Indonesia, kerjasama bilateral merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai tujuannya. Lalu unit eksplanasi yang didapat oleh peneliti, yaitu saya, adalah upaya Jepang dalam mempertahankan eksistensi budayanya di tengah persaingan dengan negara maju Asia Timur melalui diplomasi digital. Lalu unit analisisnya adalah diplomasi digital budaya Jepang terhadap Indonesia pasca pandemi COVID periode 2021-2023. Level analisis pada penelitian ini adalah tingkat negara bangsa dan tingkat level analisis tingkat individu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi jenis penelitian dalam paper ini adalah penelitian deskriptif. Lalu poin kedua adalah perspektif penelitian menggunakan perspektif kualitatif. Sedangkan untuk bentuk penelitiannya, penulis menggunakan literatur yang sumbernya berasal dari pengamatan tentang pembahasan yang diteliti. Pengamatan didapat melalui analisa terhadap berbagai jurnal, buku, dan artikel, dan lain-lain. Lalu jenis data, penulis menggunakan data yang bersifat sekunder, berarti penulis menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Lalu untuk teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan informasi data dengan mengkaji serta
melakukan eksplorasi di internet. Untuk sumber data, untuk penelitian ini, peneliti meninjau data sekunder dan studi kepustakaan terdahulu yang berasal dari tinjauan yang diakses secara online. Metode analisisnya, setelah semua data sekunder dikumpulkan, penulis perlu mengolah dan menganalisis data tersebut. Pengolahan data dilakukan untuk membenarkan data yang salah dan atau tidak akurat. Analisis data dilakukan untuk memahami makna data dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Lalu sistematika penulisannya, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ini ada hubungan bilateral Jepang dan Indonesia dalam bidang kebudayaan, bab 3 menjelaskan upaya Jepang dalam menangani persaingan budaya di era digital dengan negara baju di kawasan Asia Timur. Lalu bab 4 menjelaskan diplomasi digital Jepang terhadap Indonesia untuk mempertahankan eksistensi budayanya. Bab 5 adalah penutup. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.